Mengikuti khidmat Ramadan, acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore saudara Rasi. Gimana kabarnya untuk sore hari ini? Tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani saudara Rasi di program spesial Ramadan, yaitu Khidmat Ramadan. Dan tentunya sahabat Rasi, selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tema yang luar biasa juga tentang menyibukkan diri dengan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Dan tentunya Fatur tidak sendiri, sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Ustazah Mursiah untuk sore hari ini. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertama kali Ustazah ya? Iya betul, di Rasi pertama kali. Alhamdulillah, semoga betah nanti kapan-kapan bisa. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Insyaallah sehat Ustazah nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul. Nah Ustazah, ini ternyata sudah 16 hari ya kita melaksanakan ibadah puasa. Enggak terasa ternyata ya. Betul. Enggak terasa. Masya Dan Allah, betul. Tentunya semoga segala amal ibadah puasa kita selama kurang lebih 16 hari bisa benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah, tentunya kurang lebih 1 jam ke depan nantinya kita akan membahas tema kita tentang menyibukkan diri dengan amalan kebaikan di bulan Ramadan, Siap. Dan tentunya nanti sahabat Rasi bisa untuk konsultasi dan juga tanya-tanya kepada Ustazah juga melalui nomor WhatsApp Rasi di 0811 3020 906. Dan untuk sore hari ini Ustazah, monggo bisa mungkin untuk dimulai untuk membahas tema kita di sore hari ini. Monggo. Baik. Terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar Radio Rasi Magetan, betul, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah takdirkan kita semua bisa mengudara dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya semoga harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah, bulan penuh maghfirah ini kita bisa memaksimalkan seluruh aktivitas waktu kita di bulan suci Ramadan semaksimal mungkin. Sehingga bisa menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua para pendengar Rasi FM dimanapun berada serta yang mengikuti TikTok ini. Betul sekali ya, live via TikTok juga ya. Ini adalah bagian dari umat Rasulullah yang insya Allah semoga kelak dimudahkan untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya pada kesempatan sore hari ini, betul sekali Mas, kita akan membawa tema yang sangat luar biasa, yaitu menyibukkan diri dengan beramal sholih. Betul sekali. Berkata masalah kegiatan, aktivitas kita itu ya. Kalau saya memikir, saya tadi baru mulai bangun tidur untuk persiapan sahur itu sepertinya nggak ada berhenti-berhentinya Mas. Ini untuk terus beraktivitas di bulan suci Ramadan. Nah, yang perlu dan sangat kita harus jaga itu agar nilai kesibukan kita itu bernilai ibadah, harus kita tata niat kita. Betul ya. Sebagai umat Islam yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, penting menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah unggulan. Jadikan waktu ini sebagai perbaikan lahir dan batin. Demi apa? Demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga endingnya nanti di akhir bulan suci Ramadan itu kita insya Allah mendapatkan gelar muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa itu muttaqin? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Betul sekali, yang melakukan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Para pendengar Rasi FM dimanapun berada serta
pengikut TikToknya Mursyah 10 gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah banyak bersumpah dengan waktu dalam Al-Qur'an. Seperti bersumpah dengan malam. Wal laili gitu ya. Iya, betul. Wal laili idza saja gitu. Siang, wan nahari gitu. Fajr wal fajr. Waktu asar wal asri dan lain-lain. Itu kenapa? Karena waktu apabila sesuatu dipakai oleh Allah sebagai sumpah, maka hal itu menunjukkan pentingnya suatu yang dipakai sumpah itu, yaitu waktu. Betul. Sampai bisa dikatakan waktu itu bagaikan modal dalam perniagaan, Mas. Ketika kita menyia-nyiakan waktu kita, maka apa yang terjadi? Kita akan merugi. Betul sekali. Nggak dapat apa-apa. Merugi. Betul. Karena gimana? Modal kita sia-siakan gitu. Betul sekali. Kita mengeluarkan tanpa berpikir. Tanpa merancang dan tanpa memikirkan nanti apa akibatnya gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ya. Itu adalah ayat-ayat yang mendorong seorang hamba untuk menyibukkan diri. Betul. Untuk ibadah di waktu-waktu tertentu. Nah, yang di sini yang disebutkan firman Allah dalam surat Al-Isra ini apa? Dan pada sebagian malam ini perintah di waktu malam itu untuk mendirikan, untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, waktu-waktu tertentu. Begitu. Dan Allah mensifati orang yang bertakwa dengan sedikit tidur. Ini kita harus nanti kita bercermin diri gitu ya. Betul, apakah kita sedikit tidur? Dan banyak berdoa di waktu malam. Betul. Hal ini sesuai surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18 yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi hari sebelum fajar. Masya Allah. Jadi waktunya kita pergunakan untuk banyak istighfar, memohon ampun, karena kita ingat ya Mas ya, manusia itu tidak ada yang bebas dari dosa dan kesalahan. Betul karena sekali. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Tempat salah, tempat lupa, itulah manusia. Betul, manusia banget kalau malaikat itu kan selalu bertasbih ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia mahalul khata wa nisyan. Makanya itulah pentingnya kita untuk selalu berzikir. Betul. Selalu istighfar. Sehari 100 kali. Astagfirullahaladzim. Juga sholawat. Sehari 100 kali. Karena dengan bersolawat, insya Allah menjadi keutamaan sholawat itu salah satunya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, Ustazah, mungkin Fatur juga pengen bertanya terkait mungkin ketika kita sholawat atau mungkin melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang lain, Ustazah ya. Ini kalau amalan-amalan kebaikan selain puasa ini yang lebih afdol kita lakukan agar nantinya kita tidak mengganggu pekerjaan kita sebagai maksudnya insan di dunia juga. Ini apa saja Ustazah mungkin yang bisa kita lakukan gitu untuk amalannya? Amalan-amalan unggulan yang bisa kita lakukan selain puasa dan mungkin ini bisa kita lakukan di luar bulan puasa. Salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi, banyak istighfar, sholawat Nabi. Bersedekah, beramal kebaikan apapun, sekecil apapun. Karena di dalam Quran disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amalan kebaikan kita, Allah akan membalas berlipat-lipat ganda. Ngomong-ngomong tentang balasan Allah tentang amal kebaikan kita gitu ya. Kita di bulan suci Ramadan ini Mas, Masya Allah. Ketika di bulan suci Ramadan ini kita melakukan amaliyah yang bukan diwajibkan oleh Allah. Bermakna sunnah gitu ya. Itu Allah memberikan pahala seperti pahalanya kita melakukan ibadah wajib. Masya Allah. Apalagi yang ibadah wajib, Allah akan memberikan balasan 70 kali. Oleh karena itu bagaimana kita agar di bulan suci Ramadan ini bisa memaksimalkan
kesibukan kita ini semuanya mengandung ibadah. Itulah setiap ucapan, setiap aktivitas kita tata hati kita agar apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, tapi semuanya mengandung ketaatan kepada Allah, mengandung ibadah. Contohnya yang saya sampaikan tadi, perasaan dari bangun tidur saya itu tadi belum berhenti beraktivitas. Perlu mungkin saya ceritakan gitu ya. Biasa bangun tidur seorang istri pastinya siap-siap untuk sahur. Betul. Sebentar lagi bisa nih salah satu amalan unggulan ini di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan yang lain seperti yang Mas tanyakan itu tadi. Sholat tahajud seperti yang diperintahkan oleh Allah. Di sebagian malam sholatlah di malam hari untuk menambah ibadah tambahan. Perintahnya Allah begitu. Setelah itu sebentar lagi sholat subuh. Habis subuh itu ada aja yang dilakukan bersih-bersih, ngaten nggih. Habis itu karena ini seorang ASN tadi ada satu kegiatan bersama di kantor meskipun hari libur. Tadi ada khatmil Quran se-Indonesia. Serem Pak, Masya Allah ya. Ini amalan kebaikan juga berupa tilawatil Quran sampai khatam satu duduan. Setelah itu pulang gitu Mas. Pulang karena ada sebenarnya ada jadwal ngirim takjil. Itu kalau di Madin itu ada buka bersama Mas. Sebelumnya itu ada tilawah jama'i gitu anak-anak biar membiasakan sebulan Ramadan itu sebelum buka tilawah dulu bergantian. Pakai mic. Ini adalah sebagian dari motivasi mereka untuk semangat membaca Al-Qur'an. Setelah itu buka bersama. Nah, di situ tuh ladang pahala bagi semua jamaah yang ada di sekitar kami. Ada yang ngirim sayurnya, nasinya, lauknya, buahnya, minumannya. Ini semua adalah bagian dari amalan-amalan unggulan yang panjenengan tanyakan tadi. Tidak hanya puasa di bulan suci Ramadan, tapi hal-hal kecil, kebaikan. Nah, itu akan bernilai ibadah yang pahalanya kalau di bulan Ramadan seperti pahalanya kita melakukan sebuah kewajiban amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyiapkan itu, lihat jam 4 kerasi. Habis ini masih ada sampai menjelang tidur. Allah, ya. Nah, jadi ini sibuk benar. Tapi biar waktu kita ini tidak sia-sia. Betul. Kesibukan kita juga tidak hanya mendapatkan capek. Marilah kita tata hati kita. Betul. Semua yang kita lakukan, marilah kita niatkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Kalau yang lain yang bukan Allah atau selain Allah nanti jatuhnya menjadi sebuah penyakit hati. Salah satunya ria, ujub, takabur gitu. Ini tadi ceritanya semoga tidak tergolong itu. Ini hanya gambaran bahwa ini tadi kesibukan-kesibukan yang kita lakukan dari bangun tidur sampai sekarang belum berhenti, tapi harus kita tata hati kita. Gitu ya Mas. Begitu Mas. Betul. Oke, Ustazah Mursyah, nampaknya ini masih ada yang mau lewat terlebih dahulu ya. Jadi kita nanti akan membahas lebih lanjut di segmen selanjutnya tentang menyibukkan diri dengan amalan kebaikan di bulan Ramadan. Dan tentunya saudara Rasi ini nanti nampaknya tadi sudah ada sempat yang mau telepon ini. Gitu ya. Nanti ditunggu untuk saudara. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Masya Allah, saudara Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustazah Mursyah di Hikmat Ramadan untuk sore hari ini. Oke, Ustazah, mungkin bisa kita lanjutkan pembahasan kita di sore hari ini. Monggo, silakan. Kita akan bahas yang tanya di ini ya, TikToknya saya ya. Ada dari sadar diri, sadar posisi. Akan tetapi kita sebagai para emak kadang pasti ada marahnya. Terus bagaimana Umi cara untuk mengendalikan diri kita dari rasa marah tadi? Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa dan itu sering terjadi pada kita semua ya, termasuk yang ngomong ini ya. Ketika emosi sudah terpancing gitu ya. Masya Allah, setan itu pinter banget untuk menggoda manusia. Nah, bagaimana cara mengendalikan? Rasulullah SAW sudah memberikan contoh ketika kita itu ghadab gitu ya, atau marah. Itu Rasulullah
mendidik kita untuk kalau ghadab kita itu posisinya pas berdiri. Ayo kita langsung duduk. Duduk gini kok masih pengen marah gitu ya. Ayo rebahan buat tidur gitu ya. Kok masih pengen marah, belum sembuh ini marahnya gitu ya. Ayo kita ke kamar mandi, wudu. Setelah wudunya apa kok mengwudu tok ya? Ayo tilawatil Quran. Insya Allah. Ini adalah sebuah solusi yang sangat jitu. Insya Allah. Setelah kita membaca Al-Quran, kita akan bisa mengendalikan amarah kita. Insya Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Ketika kita sering membaca Al-Quran itu, insya Allah hati kita menjadi hati yang sehat. Nah, kalau hati kita sehat, tidak ada penyakit amarah. Dan amarah ini, ghadab ini adalah salah satu dari penyakit hati. Ya, ada amarah, ada ujub, ada riya, ada hasad, ada suudzon, gitu, ada takabur, dan masih banyak lagi. Tapi ketika ada sebuah penyakit, pastinya ada obatnya. Ya, betul. Itulah cara pengendaliannya, ya diobati. Apa obatnya? Satu, tilawatil Quran bersama maknanya. Saya ini ingin memberi saran. Jadi sadar diri, sadar posisi. Umi sarankan di rumah ada Al-Quran terjemah. Jadi kita membaca Al-Quran itu sekalian kita tadabburi isinya atau kandungannya. Insya Allah kita akan bisa mengendalikan amarah kita. Benar. Saya juga pernah dan dulu enggak. Yo kadang ya, sekarang pun juga dulu tok ya jenenge amarah gitu ya. Boleh ditanyakan itu sama yang saya marahi. Semoga nanti dia dengar ya. Yang saya marah itu bukan anak saya, bukan suami saya ya, anak saya di pondok, mana bisa saya marah-marah gitu ya. Suami saya ya kadang marah, tapi ingat ketika kita mulai akan ghadab atau marah, ayo duduk kalau kita berdiri ya. Kalau duduk masih pengen baring-baringan. Kalau masih pengen marah lagi, ayo pergi ke kamar mandi untuk wudu dan membaca Al-Quran. Insya Allah itu adalah obat mujarab. Pengendalian yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi memang kalau kita posisi marah ya kita harus mengendalikan diri kita, Ustazah tadi ya. Betul, Mas. Nah, Ustazah ini sudah ada yang bergabung dengan kita nampaknya. Ada Bunda Sri Huning. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustazah. Sore Bunda. Sore Bunda. Ya, ini mau saya ini masalah amalan tadi ya. Satu amalan tadi itu misalnya amalan itu apakah harus berupa barang atau uang atau dan lainnya. Selain itu apakah ada yang lain? Terus yang kedua tadi masalah marah ya Ustazah. Saya ini ya dulu itu masih muda ya sering-sering marah. Oh, sekarang enggak ya karena sudah enggak masa muda. Sudah taubatan nasuha ya Bunda nggih. Namanya usia itu kalau masih muda, darah muda itu masih darah muda. Darahnya para remaja. Enggak, yo sudah punya suami, sudah punya. Tapi aku itu orangnya itu diem, tadinya itu diem, terus punya anak itu kok terus ngomongnya malah banyak. Malah cepet. Iya, tadinya diem ngomong itu bisa dibeli ya. Nah, sesudah punya suami, punya anak 1 sampai 4 itu kan sering-sering marah kan anak-anak. Tapi marahnya itu enggak keterlaluan, ya marah biasa. Tapi suami saya kan kita terpaut jaraknya jauh Ustaz. Jadi suami saya itu bisa ngomong saya usia. Berarti panjenengan yang lebih muda. Lebih muda, Masya Allah, darah muda. Makanya aku bersyukur punya suami yang lebih tua itu. Kalau misalnya jaraknya 2 sampai 3 tahun itu sering egois. Iya. Menangnya sendiri ya kan. Itu jaraknya itu terpaut 13 tahun. Nah, alhamdulillah untungnya saya punya suami tua tapi bisa ngomong saya. Jadi kalau saya itu mau marah, kalau mau marah kalau sama suami jarang aku marah. Iya toh, catat.
Ini suami soalnya bisa ngomong, jarang marah. Moderatornya ini ketawa-ketiwi, Bunda. Suaminya jarang marah. Kalau aku orangnya itu rileks, santai, pokoknya senang bergurau. Betul, itulah yang membuat kita awet muda ya. Ya, amin. Terus habis itu aku kalau mau marah itu suami itu kalau mau marah sama anak atau yang lainnya anak apa sama suami itu gini suamiku. Kalau saya duduk maklek. Ya, betul. Saya masih ngomel itu didudukkan. Wes langsung mulut itu ditutup maklek. Menang. Aku ya diem terus udah ditutup kan nggak bisa ngomong. Bilang gini. Kok kowe ki nesuke nesoni sapa? Sing mbok nesoni kuwi ora mungkin pegel. Sing lara ki atimu dhewe. Itu kata-kata suami. Betul. Sampai ingat sekarang sudah meninggal Ustazah. Masyaallah. Jadi kata-kata suami itu kowe ki nesoni sapa? Kowe nek nesu karo anakmu, nesu karo aku percuma. Sing mbok nesoni ki gak ngreken, mbok nesoni gak ngreken. Sing mari nesu ki sing lara ki atimu dhewe ku lara. Bilang gitu cuma. Terus aku merenung sejenak, istighfar astagfirullahaladzim. Merenung sejenak iya. Wong ki nek nesu atike mesti lara. Nek ati lara ki ora menak, tapi arep tak brolne tapi wis dibingkem enggak bisa. Lah itu sewaktu aku marah itu langsung ditutup. Kalau dengar aku teriak-teriak itu langsung ditutup itu udah sampai sekarang itu alhamdulillah jarang aku marah. Nanti sampai gini, aku ke terus ora tau ngomong, ora tau raneng kancane terus piye terus. Aku keluar sama teman-teman ya bergurau, senang-senang sama teman-teman. Yang penting kita positif, nggak ngomongin, nggak hibah. Penting kita bahagia gitu loh Ustaz. Terus ya, itu tadi amalan tadi yang saya tanyakan. Ya udah pokoknya marah itu yang bisa meredam hati kita sendiri Ustazah. Jadi jangan sering marah. Cepat istighfar, duduk, wudu itu tadi betul. Saya lakukan. Alhamdulillah. Saya lakukan sampai sekarang alhamdulillah. Tapi kalau cucu-cucu itu ngumpul kadang-kadang itu teriak-teriak. Tapi teriaknya itu bahagia. Cucu ngumpul itu teriaknya cucu. Yang ki marah ki apa? Alah marahin kok paling wis delet yang mung kok ngajak guyon neh ya. Cucu-cucu jajet enggak bisa. Sampe napal ngoten ya. Paling yang tingko marah sedili tok gitu. Nggak bisa aku marah lama-lama. Alhamdulillah. Terus sing suami gini, aku loh senengku karo kowe ki, mergakno kowe ki nek nesuke barbar. Enggak sampai berlarut-larut sampai gitu. Kan ada tuh yang diem sampai 1 hari, 2 hari. Aku nggak pernah. Habis marah ya 1 jam, 2 jam sudah ngomong lagi. Nggak pernah marah sampai berseteru itu nggak pernah Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang saya sudah sendirian, sudah beristighfar, sudah ya pokoknya mendekatkan diri sama yang kuasa. Ya mudah-mudahan diberi usia yang barokah, kita bisa mendekatkan diri sama Allah, banyak-banyak istighfar dan taubat. Kita mesti banyak kesalahan ya Ustaz, ya, mungkin betul. Orang itu sempurna. Pokoknya ya yang kita cari cuma berdoa, mendoakan anak cucu dan beribadah semampu kita Ustaz. Betul sekali, betul. Makasih waktunya. Assalamualaikum sama-sama. Ustaz. Sama-sama Bu. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Nah Ustazah monggo ini ya untuk pembahasan ibu-ibu yang sudah berkeluarga, berhubung saya belum berkeluarga cengar-cengir jadinya ya. Cengar-cengir mawon monggo silahkan. Ibu Sri terima kasih atas pertanyaannya dan sedikit masukan ya, karena beliau saya dengar dari suaranya. Betul. Perlu panjenengan perso Mas, saya itu dari mendengar suara itu sudah bisa memprediksi beliau itu usianya berapa gitu ya. Monggo silakan. Nah, dan dia tentunya lebih senior dari saya gitu ya. Dan alhamdulillah beliau sudah melakukan apa yang saya sampaikan betul Ustazah. Kalau marah-marah itu dudukkan. Sampai suaminya ya pas beliau marah dia didudukkan. Tadinya kan pas berdiri dia marah didudukkan. Kok masih marah dibingkem. Masya Allah. Tapi itu sangat luar biasa. Sampai bisa membentuk Bu Sri sinten? Bu Sri Huning. Bu Sri Huning. Dari mana itu? Sudah sering ya sering tanya. Dari Kapera Sabri. Alhamdulillah ya. Sampai beliau sudah kayak bentuk saja sama almarhum ya. Betul. Sampai sekarang dia sudah jadi seorang nenek. Karena cucunya sudah itu tadi ya, ada beberapa, dan terbentuk sebuah akhlakul karimah. Betul. Yang bisa menghindari dari perbuatan amarah tadi. Ya, betul. Jadi memang betul
amarah itu yang bisa meredam ya hati kita sendiri, diri kita sendiri. Tapi ada satu buah amalan real yang saya katakan tadi, salah satunya adalah istighfar. Juga sudah dilakukan tadi ya, sholawat, tilawatil Quran, terus beramal kebaikan. Entah amal kebaikan, kita sambungkan pertanyaan pertamanya tadi ya, amal solehnya itu bisa berupa materi, juga bisa berupa sebuah tenaga mungkin ya gitu ya, bisa dikatakan gitu. Kalau yang materi saya sampaikan hal kecil apapun, insya Allah itu akan bernilai ibadah ketika niat kita itu benar gitu ya. Hanya untuk mengharap ridho Allah gitu. Bisa yang berupa non materi itu ya, contohnya kita mendampingi anak-anak didik kita dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menghafal doa sehari-hari, menghafal bacaan-bacaan sholat. Ini kan sebuah amalan yang di luar materi. Betul. Kalau yang materi bisa yang saya sampaikan tadi, nggak harus besar ya, besar alhamdulillah, malah nilainya besar banget gitu ya. Tapi kalau kita belum gitu melakukan sesuatu yang besar, bisa sekecil apapun sampai ada sebuah cerita. Kita itu menyingkirkan duri ya gitu ya. Ini ilmu dari pondok pesantren sampai sekarang masih saya pakai untuk contoh gitu ya. Betul. Meskipun kita itu menyingkirkan duri yang ada di jalan yang akan menyelakai seseorang, atau sekarang kalau nggak ada duri mungkin ya batu gitu, kerikil gitu. Kalau ini nggak kita pindah, akan ada seseorang yang menjadi korban. Makanya bismillah saya pindah ini untuk kemaslahatan umat orang gitu. Itu sudah menjadi sebuah amal kebaikan. Itu bukan berupa materi gitu ya. Nah, apalagi materi, misalkan berikan makan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang sedang kelaparan. Kadang nggak selalu fakir miskin ya, Mas. Lapar gitu ya. Kadang perjalanan sebenarnya uang banyak ya, di ATM juga banyak, tapi waktu dan kesempatannya nggak ada, sampai sudah lapar tapi nggak ada makanan. Nah, kok kita tahu kita memberikan makanan bagi orang yang lapar, pahalanya sangat-sangat besar. Apalagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Saya ini pengen cerita juga deh, mendengar cerita dari Bu Sri tadi, Masya Allah. Beliau dulu sering marah-marah, ngomel-ngomel gitu, terus sampai suaminya mendudukkan beliau gitu, sampai sekarang sudah nggak pernah gitu. Insya Allah banyak istighfar sekarang, malah ya banyak beramal kebaikan. Betul. Saya ingat dulu di tahun 2011, Mas. Anak saya itu masih usia 3 tahun kurang dikit. Pertama kali saya tinggal dia itu bermalam, maksudnya saya ke Malang untuk mengikuti diklat. Dia di rumah sama abinya. Saat itu saya pernah marah yang tidak terkendali. Padahal itu masih kecil. Kalau yang saya marah tidak terkendali itu masih kecil ya, saya megang ketiaknya gini aja masih kok ringan gitu. Pas nangis. Kalau ibu itu kalau anaknya nangis kan gimana ya? Terus amarahnya memuncak gitu. Akhirnya ini sampai saya bahasa Jawanya itu digiri-giri deh, Mas. Ya, digini. Dulu ada kamar mandi itu, zaman dulu itu ada yang baknya besar gitu. Ayo diam enggak, cuman digiri-giri gitu. Terus diam, tapi kan diam dengan terpaksa itu ya, Mas ya. Betul. Karena dia ketakutan. Kalau nggak diam, mungkin jangan-jangan dimasukkan kolam gitu ya. Nah, saat saya itu ikut pelatihan saat itu tentang kepautan, Mas. Saya dulu ngajar di PAUD sebelum penyuluh ya. Di situ disampaikan sama narasumbernya, kalau seorang anak itu dibentak atau dibuat jeras sampai ketakutan, itu sebenarnya sel otaknya itu terputus sekian ribu. Nah, sehingga ketika kita itu sering membentak atau membuat anak kita itu jadi kaget, takut itu ya. Itu sebenarnya kita menjadi penyebab anak kita itu menjadi seorang yang bodoh, karena sel otaknya itu sudah terputus sekian ribu gitu ya. Saya dengar materi itu langsung nangis, saya di Malang nangis. Ingat yang saya lakukan satu itu. Ya, selain itu gak pernah, Mas. Itu masih tentunya masih kecil ya, Mas ya. Sampai sekarang, kayak Bu Sri aja ya. Sekarang saya nggak pernah marah. Saya juga gitu. Sampai sekarang saya nggak pernah memarahi anak saya. Sampai anak saya gitu. Bilang ke saya, Umi,
ndang nesuwo ning aku. Umi, aku marahano, senenano gitu. Tidak pernah. Karena sudah tahu ilmunya. Itu tadi. Jadi ketika tapi bukan berarti terus terbebas dari amarah ya. Kadang ya setane ya menang Mas ya. Jadi segeralah kembali kepada Allah gitu ya. Kalau marah kita itu saat berdiri ayo segera duduk. Seperti yang saya sampaikan tadi begitu ya. Ustazah, ini namanya ada yang mau telepon lagi nih. Ada Bapak Suwarno. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bapak? Monggo silahkan. Alhamdulillah. Saya mau tanya ini. Bapak. Umur saya itu berapa? Katanya tadi kalau mendengar suara. Ya harus dipancing-pancing biar banyak ngomong dulu ya, banyak ngendikan ya. Biar saya dengar dulu. Oh ya, saya tanya-tanya dulu nih gitu pastinya. Ya. Bapak Suwarno nggih asmane ya? Iya. Dari mana Pak? Rumahnya mana Pak? Glodok. Itu tetangga saya. Saya aslinya Ngawi Pak. Ngawi Glodok ya jauh. Loh, mboten Ngawi kota Pak, kula Kendal. Kendal. Nggih. Jadi ngulon sithik. Nggih. Kudu tak tekoki kersane kula iso menebak kok bener ora ya. Begini saja. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah, ma'iyatullah, la tahzan innallaha ma'ana. Apakah ma'iyatullah dengan la tahzan innallaha ma'ana itu sama artinya? Ini mohon penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah banyak sebelum saya sedikit saja tanyanya. Terima kasih Bapak Warno dari Glodok. Masya Allah, pertanyaan yang sangat itu berkualitas. Itu kalau dulu saat saya kuliah itu ilmu tasawuf Mas yang ditanyakan. Betul. Itu apa makna dari ma'rifatullah? Terus sama apa ya tadi innallaha ma'ana gitu. Iya. Innallaha ma'ana. Apa maknanya gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Warno, sekali lagi Umi ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah? Ini ada beberapa sudut pandang ya. Kalau yang saya pelajari dari sudut pandang syariat, ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah itu kita faham apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Allah larang pada kita, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini adalah semuanya semata-mata sesuai yang diinginkan oleh Allah. Itulah kita mengenal Allah. Betul. Kalau Allah itu tidak senang hambanya itu berbuat kezaliman, gitu ya. Kita tidak akan melakukan kezaliman. Itu berarti kita memahami Allah, kita mengetahui Allah, mengetahui aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan kepada hamba-hambanya, gitu ya. Terus la tahzan innallaha ma'ana. Kadang kita tidak memungkiri ya, kadang itu hati kita merasa gelisah, tahzan, hazan, takut gitu. Kadang memang begitu. Sesuk wayahe ngene, sesuk enek pora yo. Kita ngaten niku enek. Terus kadang cemas sesuk iki ngene gitu ya. Nah, la tahzan. Sampai ada ayat yang menyebutkan inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu tidak pernah merasakan hazan, tidak pernah merasakan sedih dan takut. Betul. Semua kita serahkan kepada Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita. Betul. Kalau kita sudah sadar itu, insya Allah kita akan seperti Bu Sri tadi. Kita akan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk banyak-banyak istighfar. Karena tidak bisa kita pungkiri yang namanya manusia banyak salah, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita terus beristighfar sehari 100 kali, sholawat sehari 100 kali. Insya Allah dirutinkan itu hati kita akan menjadi hati yang lembut, yang lain gitu ya. Tilawatil Quran bersama maknanya. Masya Allah kita tadaburi artinya, insya Allah
Ini akan menjadi obat hati yang mujarab. Dan dengan demikian, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, terus beristighfar, sholawat, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, tidak hanya itu ya. Misalkan di waktu-waktu kita pergunakan tidak merenung, tapi kita kayak bersenandung, tapi senandungnya itu adalah kalimah-kalimah thayyibah, Mas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, bertasbih, terus zikir Allah di dalam hati. Kalau kita terus mau mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, kalau capek dalam hati kita, terus Allah itu ada di dalam hati kita, insya Allah innallaha ma'ana, dan kita tidak akan ada rasa takut maupun khawatir. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi Zahra Al-Maida. Terima kasih Bapak Suwarno. Ngoten ya Bapak Warno ya. Oke, Ustazah, nampaknya ini mau ada yang lewat terlebih dahulu ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, luar biasa, Masya Allah, Saudara Rasyah. Ternyata memang nggak terasa ya 1 jam perjumpaan kita untuk hari ini. Jadi mungkin untuk Ustazah Mursiah, monggo bisa untuk memberikan kesimpulan untuk materi kita di sore hari ini. Iya, para pendengar Rasi FM dimanapun sedang berada, dari tema yang kita ambil pada sore hari ini yaitu menyibukkan diri dengan beramal solih. Bisa Umi simpulkan, apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan di bulan Ramadan ini, benar-benar kita niatkan hanya untuk meraih ridha Allah. Dan ini adalah bagian dari kita mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera untuk melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 itu, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan di bulan suci Ramadan ini adalah bentuk pembentukan hamba-hamba Allah untuk dibentuk sebagai hambanya yang bertakwa. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini bisa kita akan mendapatkan gelar muttaqin yang akan terus asarnya itu kita lakukan setelah bulan Ramadan itu suasananya, nuansanya semoga seperti bulan Ramadan terus gitu ya. Jadi terus menyibukkan diri kita dengan beramal kebaikan gitu ya, Mas. Masya Allah. Oke, cukup Ustazah? Alhamdulillah cukup. Mungkin bisa kita tutup dengan doa ya, agar lebih mendapatkan keberkahan. Apa yang menjadi apa yang sudah kita kaji di sore hari ini. Baik para pendengar Rasi FM dimanapun berada, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan berdoa. Saya akan mendampingi panjenengan untuk berdoa, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa rizqan wasi'a wa halala wa badanan qawiyya wa akhlaqan karimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma taqabbal salatana wa taqabbal siyamana wa taqabbal tilawatana wa taqabbal jami'i a'malina birahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi qalbina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa atimmuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk Ustazah Mursyah untuk sore hari ini ya. Untuk sahabat Rasih tentunya untuk sore hari ini Fatur dan juga Ustazah Mursyah izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.